juga yang caranya seperti ini. Ini di samping menggunakan besi uap, ada juga tekanannya. Ya, terutama untuk kalau kita mengekstrak bahan-bahan yang relatif keras seperti kulit kayu, biji-biji, ya. Nah, ini diperlukan juga tekanan, ya. Karena kalau mengandalkan dari uap itu kurang kuat. Jadi mengambil ekstrak ini sebaiknya airnya di sini dipanaskan, airnya masuk di sini, ini ada tanaman, ya. Ini uap masuk, kemudian diberikan air ini ada, tetapi tidak diberikan suatu tekanan supaya untuk supaya dia lebih cepat masuk ke tampungan, ya. Nah, terakhir distilasi vakum. Nanti minggu depan saya ulang juga. Distilasi vakum digunakan untuk senyawa yang ingin didistilasi tetapi tidak stabil, atau senyawa-senyawanya yang mudah terdekomposisi. Senyawanya yang mudah terdekomposisi, ya. Maka digunakan pompa vakum. Jadi habis ini tarik. Sama kalau kalian nyaring itu tidak bisa turun, maka bisa digunakan dengan pompa vakum. Nah, ini ditarik hasil distilasi, tarik, ya, supaya dia lebih cepat. Ini tadi, ya, yang distilasi fraksinasi, mulai dari gas suhu 20, bensin suhu 150, 200. Ini juga belum terpisah sempurna. Misalnya bensin itu masih ada C7 berapa, C7 banyak masih yang tercampur. Pengolahan minyak bumi, ini aplikasinya bisa kalian baca sendiri, APC-nya, bensin dan sebagainya ini, ya. Untuk minyak bumi. Oke, ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Jadi minggu depan kita offline, ya. Silakan yang bertanya. Ibu mau nanya, Bu? Ya, silakan Anissa. Anissa atau siapa dulu? Boleh. Anissa dulu. Ya. Silakan Anissa. Bu, saya masih bertanya. Di distilasi sederhana tadi itu kan ada yang pakai, yang pengawas air itu kan ada pakai air sama ada yang enggak. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya air yang memang ada diperlukan, kenapa ada beberapa yang distilasi itu pakai ada air di pengawasan itu? Maksudnya itu kayak ada berpengaruh nggak sama hasil destilasinya? Ya. Yang bagian bawah penangas, ya? Iya, Bu. Ya, jadi penangas itu kan fungsinya untuk menghantarkan panas, ya kan? Ya, jadi biasanya kalau menggunakan air, media air, itu panasnya tidak secara langsung sama. Jadi misalnya begini, kalau temperatur tidak terlalu perlu yang tinggi, itu sebaiknya digunakan penangas air. Kalau kalian manasin air, apalagi terbuka kan, kalau pakai air, airnya kan terbuka, kemudian dicelupkan, ya. Air itu pada suhu di pemanasnya, di kompornya itu kita panasi 70, di airnya kan belum tentu 70. Apalagi masuk ke dalam lampu istilahnya, belum tentu 70. Kita set 100, pasti airnya tidak akan mendidih. Ya kan? Nah, jadi penanas air itu biasanya diperlukan untuk temperatur yang tidak terlalu. Tetapi kalau perlu temperaturnya yang cukup tinggi, maka kita pakai penanas yang tidak pakai air. Karena penanas itu langsung dia menghantarkan panas. Tidak pakai air lagi.
Jadi tidak ada media air, tapi suhunya bisa tinggi. Hanya itu aja perbedaan. Ya. Silakan. Siapa tadi? Tanya tuh, tadi kan tuh yang di video itu kan destilasinya tuh menggunakan air keran secara langsung, Bu. Nah, tadi kata Ibu itu lebih baik, Bu, daripada pakai air yang di ember. Itu kenapa ya, Bu, lebih baik? Terima kasih, Bu. Ya. Nih, kalau pakai air keran, sebetulnya ada, kamu kalau pakai air di ember itu pakai listrik, pakai pompa nggak? Airnya ngalir sendiri. Nyedotnya supaya air masuk pakai pompa nggak? Pernah praktikum kan semuanya? Kimia organik. Airnya pakai pompa nggak di ember itu supaya masuk? Ingat-ingat, nggak pakai pompa. Jadi bisa ngalir sendiri. Ayo, udah pernah praktikum? Pakai pompa nggak? Apa bisa dia naik ke atas sendiri tanpa pompa? Lupa. Masa semuanya ini lupa nih praktikum? Praktikumnya online atau offline? Offline. Kalian praktikumnya apa? Online atau offline? Offline. Offline ya. Nah, offline mestinya ingat. Nah, gimana airnya? Nah, lupa semua. Sudah, kalau gitu ini jadi PR ini. Minggu depan cari, kemarin praktikum pakai ember, pakai mesin atau enggak supaya airnya masuk ke kondensor. Nah, besok ibu tanya. Minggu depan kita offline, ibu tanya. Ya, PR-nya tuh cari tahu. Kemarin satu kelompok berapa orang? 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya. Ya, lumayan ya. Kalau praktikum organik itu kelompoknya mestinya ya jangan terlalu sedikit juga, jangan terlalu banyak karena banyak oke. Ya itu PR-nya ya, minggu depan ibu tanya siapa yang bisa jawab, kenapa pakai bedanya keran dengan biasa, sederhana aja jawabnya. Yang lain ada yang bertanya? Ya yuk, silakan. Kan destilasi ini kan digunakan untuk pemisahan zat. Nah, kalau destilasi ini bisa memisahkan hanya buat antara dua zat saja, atau bisa dalam suatu campuran ada banyak zat. Nah, menggunakan teknik destilasi ini untuk memisahkan zat-zat. Jadi destilasi itu bisa memisahkan lebih dari 2 zat. Tadi contohnya misalnya etanol dengan air kan cuma 2 zat. Bisa nggak Bu ditambahkan zat yang lain? Bisa. Temperaturnya nanti yang diatur. Mulai dari temperatur yang rendah. Misalkan temperatur yang rendah apa? Tapi perbedaannya harus cukup signifikan. Jangan temperaturnya 75 dengan 80, nanti nggak terpisah. Kalau misalnya etanol 80, air 100, satu lagi zat yang kira-kira temperaturnya mungkin 50 atau 50 lebih atau 60. Nah, maka pemanasannya pada suhu 60 dulu sampai tidak menetes lagi. Artinya hampir semua yang 60 sudah muat. Nanti naikkan lagi ke 80. Pasti nanti etanolnya menguap. Masuk. Sudah habis, sudah terpisah antara mungkin enzim, etanol, air. Kalau misalnya dia tercampur. Jadi bisa lebih dari 2 campuran ya, Ayu ya.
mau tanya Bu, yang bagian destilasi sederhana tadi Bu, kan contohnya misalnya mendestilasi antara alkohol dan air. Nah, semisal jika suhunya itu tadi kan kalau destilasi itu kan sekitar kalau untuk alkohol sendiri itu kan 86 itu kan batasnya Bu, ya, sekitar itu. Nah, jikalau melebihi suhu itu, apakah nanti kan alkohol akan terpisah? Nah, alkohol itu apa rusak gitu Bu? Misalnya hasilnya nggak bening atau nanti berubah gitu Bu? Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau temperaturnya terlalu tinggi, maka airnya akan terbawa. Jadi kalau misalkan etanol itu suhu 80, kemudian kita buat misalnya suhu 90, maka sebagian air akan terbawa. Sehingga kemurniannya berkurang dibandingkan pada suhu yang sebenarnya. Jadi kalau kita destilasi pada suhu 90 misalnya dengan etanol ya, dengan suhu sekitar 80, kemurniannya tinggi yang 80. Ya, jadi bisa aja keruh, ya bisa aja karena tercampur oleh air atau tidak terpisah dengan baik. Tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah gimana? Lama destilasinya, nggak dapat etanol. Sudah Bu, biar ini 60. Yang menguap etanol cuma sedikit. Ngabisin energi, ya kan? Jadi jangan terlalu rendah, dan jangan terlalu ya. Ya baik Bu, mau tanya lagi Bu. Ya, kalau seandainya hasilnya tadi seperti itu, nggak ada apa maksudnya nggak sempurna kemurnian itu, apakah perlu kita melakukan destilasi lagi Bu untuk kedua kalinya? Iya, didestilasi lagi aja. Jadi kalau nggak mudah ya destilasi aja. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Absen di e-learning sudah ya? Oke. Kalau tidak ada, itu cukupkan hari ini. Minggu depan kita offline ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.